Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh media sosial terhadap penyebaran hoax oleh digital natif. Perkenalkan, nama saya Olivia Khairina Azahra dengan NIM 093. Sejarah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi web menjadi dialog interaktif. Sosial media mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, Friendster mendominasi media sosial di tahun itu. Pada era 70-an ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk mengunggah dan mengunduh perangkat lunak menggunakan saluran telepon yang dihubungkan dengan modem. Pada tahun 1995, lahir situs GeoCities yang melayani web hosting. Situs ini merupakan awalan berdirinya website. Pada tahun 1997 sampai 1999, muncul sosial media yang pertama yaitu sixdegree.com dan classmate.com. Di tahun itu juga muncul situs untuk membuat blog pribadi yaitu Blogger. Pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai macam media sosial seperti LinkedIn, MySpace, Twitter, Facebook, Wiser, Google+, dan masih banyak lagi. Sosial media kini menjadi sarana marketing seperti sosial media endorsement, sosial media maintenance, dan sosial media activation. Diketahui bahwa 69% masyarakat mengakses sosial media melalui komputer. 34% menggunakan laptop, 52% menggunakan ponsel, 21% menggunakan smartphone, dan 4% menggunakan tablet. Klasifikasi media sosial yang pertama yaitu proyek kolaborasi. Website mengizinkan pengguna mengubah, menambah, dan meremove konten yang ada di website, contohnya Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog. User lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog seperti curhat atau mengkritik, contohnya Twitter. Yang ketiga, konten. User pengguna web ini saling berbagi konten media baik secara video, e-book, gambar, dan lain-lain, contohnya YouTube. Yang keempat, situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan para pengguna dapat membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, contohnya Facebook. Virtual Game World mereplikasikan dunia menjadi 3D, di mana user dapat saling berinteraksi dalam bentuk animasi yang diinginkan selayaknya dunia nyata, contohnya game online. Yang keenam, virtual social media. Pengguna merasa hidup di dunia virtual seperti virtual game world, contohnya Second Life. Fungsi sosial media yang pertama yaitu identity, menggambarkan pengaturan identitas pengguna dalam sebuah media sosial yang digunakan seperti nama, usia, gender, dan foto. Conversation, menggambarkan komunikasi para pengguna media sosial dengan para pengguna media sosial yang lain. Sharing, menggambarkan pertukaran data berupa gambar, teks, video, dokumen, dan dengan para pengguna sosial media yang lain. Presence, menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses informasi para pengguna media sosial yang mengakibatkan semakin malasnya orang untuk bertemu secara langsung. Relationship, menggambarkan pengguna media sosial terkait dengan para pengguna media sosial yang lain. Reputation, menggambarkan para pengguna media sosial dapat mengidentifikasi orang lain, bahkan dirinya sendiri. Groups, menggambarkan para pengguna media sosial membentuk komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi. Dampak positif media sosial yang pertama memudahkan kita berinteraksi dengan banyak orang menggunakan media sosial. Memperluas pertemanan menggunakan media sosial, jarak dan waktu bukan lagi menjadi permasalahan.
Yang keempat, mudah mengekspresikan diri melalui sosial media. Penyebaran informasi dapat diakses secara cepat melalui internet dimanapun dan kapanpun. Biaya lebih murah karena kita hanya memerlukan biaya untuk membeli internet. Hoax oleh digital native. Salah satu dampak negatif penggunaan media sosial yaitu informasi yang direkayasa atau biasa disebut hoax. Pemberitaan paling umum yaitu mengklaim suatu karya buatan orang lain dan menggantinya dengan nama kita sendiri. Generasi yang dibesarkan saat budaya internet telah lahir disebut juga dengan digital native atau generasi milenial atau juga generasi Z. Pada era ini, para remaja milenial sudah dianggap memadai untuk mengoperasikan media sosial, bukan hanya sebagai pengguna, melainkan sebagai pembuat konten. Pada era digital ini, kebanyakan para remaja menyebarkan berita hoax tanpa mau mencari terlebih dahulu apakah berita itu benar atau bohong. Hal ini dikarenakan minimnya literasi membaca pada para remaja, sehingga para remaja cenderung membagikan hoax pada orang-orang di sekitarnya. Untuk mencegah penyebaran hoax dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar dapat menganalisa pesan, memahami bahwa media tersebut bersifat komersial, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan respon yang benar ketika berhadapan dengan media. Jenis-jenis informasi hoax yang pertama yaitu fake news, merupakan berita yang menggantikan berita asli dan menggantikan dengan yang palsu. Yang kedua, clickbait, merupakan tautan yang diletakkan dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang ke dalam situs lainnya. Confirmation bias merupakan kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Misinformation merupakan informasi yang salah dan tidak akurat, terutama dengan tujuan penipuan. Satire merupakan sebuah tulisan menggunakan humor, ironi, dan hal yang dibesar-besarkan. Hal ini dapat kita jumpai di acara televisi Saturday Night Live dan This Hour Has 22 Minutes. Post-truth merupakan kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Propaganda merupakan kreativitas penyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.